Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Bapak Ahmad Anwar Dhani. Kami dari kelas Manajemen Dakwah 1C. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Zulfikri Mubarok. Yang kedua, Daris Kurnia Lukianto. Yang ketiga, Ilham Heri Cahyono. Yang keempat, saya sendiri, Risa Lela Tunisa. Yang kelima, Eti Sundari. Dan yang keenam, Yetin Dwi Cantika. Kelompok kami akan membahas tentang manusia dan doktrin agama. Materi kelompok 2 di sini yaitu tentang manusia dan doktrin agama. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan beberapa tentang yang pertama, kebutuhan manusia terhadap agama, yang kedua, fungsi agama dalam kehidupan, yang ketiga, rasa ingin tahu, dan yang keempat, doktrin kepercayaan agama. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu doktrin. Apa sih itu doktrin? Doktrin berasal dari bahasa Inggris yaitu doctrine, yang artinya ajaran. Dalam Kamus Ilmiah Populer, Windy Novia 2008, doktrin berarti dalil dari suatu ajaran. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, doktrin adalah ajaran atau asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian, segolongan ahli ilmu pengetahuan, ketatanegaraan, yang secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Jadi, kesimpulannya, doktrin adalah ajaran-ajaran atau pendirian suatu agama, aliran, atau segolongan ahli yang tersusun dalam sebuah sistem yang tidak dapat terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. A. Kebutuhan manusia terhadap agama. Secara naluri, manusia mengakui kekuatan dalam kehidupan di luar dirinya. Dapat dilihat ketika manusia mengalami kesulitan hidup, mengalami musibah, dan mengalami berbagai bencana. Ia akan mengeluh dan meminta pertolongan kepada suatu yang serba maha yang dapat membebaskannya dari keadaan itu. Naluriah inilah yang membuktikan bahwa perlu beragama dan membutuhkan sang Kholiknya. Nah, di sini ada 3 faktor manusia yang membutuhkan agama. Yang pertama, faktor kondisi manusia. Di sini dipengaruhi oleh 2 unsur. Yang pertama yaitu unsur jasmani, yaitu membutuhkan pemenuhan yang bersifat jasmaniah seperti makan, minum, bekerja, olahraga, dan segala aktivitas jasmani yang lainnya. Yang kedua yaitu unsur rohani, membutuhkan pemenuhan psikis atau mental seperti pendidikan agama, budi pekerti, rasa kasih sayang, dan lain-lainnya. Kedua unsur ini harus dipenuhi dan diperhatikan secara seimbang. Faktor yang kedua yaitu status manusia. Status manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena Allah lengkap menciptakan manusia dengan berbagai kesempurnaan lainnya, seperti kesempurnaan akal dan kelebihan lainnya. Manusia adalah satu-satunya yang mempunyai akal dan kata hati atau yang sering kita sebut dengan nurani. Dengan akal, manusia mengakui adanya Allah. Dengan hati nuraninya, manusia menyadari bahwa dirinya tidak terlepas dari pengawasan dan ketentuan Allah. Faktor yang ketiga yaitu struktur dasar kepribadian. Ada 3 struktur kepribadian manusia, yaitu yang pertama aspek daes atau aspek biologis, yaitu merupakan sistem yang orisinal dalam kepribadian manusia yang berkembang secara alami dan menjadi bagian yang subjektif yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia objektif. Yang kedua, aspek daij atau aspek psikis, yang timbul karena kebutuhan organisme untuk hubungan baik dengan dunia nyata. Yang ketiga, aspek dauber atau aspek sosialis, yaitu yang mewakili nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat. B. Fungsi agama dalam kehidupan. Fungsi agama yaitu sebagai pusaka kebenaran, di mana agama diibaratkan sebagai suatu gedung perpustakaan kebenaran. Agama dapat dijadikan suatu pedoman dalam mengambil keputusan antara yang benar dan yang salah. Fungsi agama dalam kehidupan. 1. Fungsi edukatif, yaitu agama memberikan bimbingan dan pengajaran tentang boleh tidaknya suatu perbuatan, cara beribadah, dan lain-lain. 2. Fungsi penyelamatan. Agama membantu manusia untuk mengenal suatu yang sakral dan makhluk tinggi atau Tuhan dan berkomunikasi dengannya.
sehingga dalam hubungan ini manusia memperoleh apa yang diinginkan. 3. Pengawasan sosial. Agama mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah moral yang dianggap baik dari serbuan destruksi agama baru dan dari sistem hukum negara modern. 4. Fungsi memupuk persaudaraan. Persatuan-persatuan atas dasar seiman merupakan kesatuan tertinggi karena dalam persatuan ini manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya, melainkan seluruh pribadinya. 5. Fungsi transformatif. Mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat. Rasa ingin tahu manusia. Human quest for knowledge. Manusia lahir tanpa mengetahui sesuatu. Ketika itu, yang diketahui hanya saya tidak tahu. Tapi kemudian, dengan panca indera, akal, dan jiwa sedikit demi sedikit pengetahuannya bertambah. Dengan coba-coba atau trial and error, pengamatan, pemikiran yang logis, dan pengalamannya, ia menemukan pengetahuan. Namun demikian, keterbatasan panca indera dan akal menjadikan sebagian banyak tanda tanya yang muncul dalam benaknya tidak dapat dijawab. Hal ini dapat mengganggu perasaan dan jiwanya, dan semakin mendesak pertanyaan-pertanyaan tersebut, semakin gelisah apabila tak terjawab. Doktrin kepercayaan agama. Dalam pemikiran kaum Marxis, doktrin agama dianggap sebagai candu masyarakat yang melalaikan manusia terhadap penindasan kaum borjuis atau Karl Marx. Namun, perlu diketahui bahwa agama, terutama agama Islam, sama sekali tidak mengajarkan manusia lalai dengan tindakan ketidakadilan yang ada di depan mata. Yang istimewa dari doktrin agama ialah wawasannya lebih luas. Menurut Jeremy Gunn ada tiga segi agama yang perlu diketahui, yaitu 1. Agama sebagai kepercayaan. 2. Agama sebagai identitas. 3. Agama sebagai jalan hidup, way of life. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang segi agama yang perlu diketahui menurut Jeremy Gunn. Yang pertama, agama sebagai kepercayaan. Agama sebagai kepercayaan menyinggung keyakinan yang orang pegang mengenai hal-hal seperti Tuhan, kebenaran, atau doktrin kepercayaan. Kepercayaan terhadap agama menekankan contohnya kesetiaan pada doktrin-doktrin seperti rukun Islam, karma, dharma, atau pesan sinkretis lainnya yang menurut banyak doktrin agama mendasari realitas kehidupan. Yang kedua, agama sebagai kepercayaan menekankan pada doktrin, sedangkan agama sebagai identitas menekankan kepada afiliasi dengan kelompok. Jadi, agama sebagai identitas dalam hal ini dialami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, etnitas, ras, atau kebangsaan. Jadi, orang percaya bahwa identitas agama merupakan sesuatu yang didapatkan setelah proses belajar, berdoa, atau refleksi. Dan yang ketiga, yang terakhir, segi agama sebagai jalan hidup atau way of life. Dalam segi ini, agama berhubungan dengan tindakan, ritual, kebiasaan, dan tradisi yang membedakannya umat dari pemeluk agama lain. Contohnya, agama sebagai jalan hidup bisa mendorong orang untuk hidup di biara atau komunitas keagamaan, atau melakukan banyak ritual, termasuk sholat 5 waktu, mengharamkan daging babi, dan lain sebagainya. Dalam segi ini, keimanan berusaha tetap dipegang, bahkan perlu diimplementasikan. Doktrin kepercayaan agama Islam. 1.
iman kepada Allah dan dibagi menjadi dua. A. Argumen keberadaan Allah berarti menolak keberadaan Tuhan-Tuhan lain yang dianut oleh pengikut agama lain. B. Kemustahilan menemukan zat Allah karena pada hakikatnya manusia berada dalam dimensi yang berbeda dengan Allah. 2. Iman kepada malaikat, kitab, dan Rasul Allah. Dan di sini juga saya akan menambahkan sedikit tentang iman kepada malaikat, kitab, dan Rasul Allah. Iman kepada malaikat yang pertama, malaikat merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan dari nur cahaya. Ia adalah makhluk langit yang mengabdi kepada Allah dengan bermacam-macam tugas. Jumlahnya pun sangat banyak. Namun yang harus kita imani hanyalah 10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang kedua, kitab. Kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah wajib, dan itu merupakan konsekuensi logis dari pembenaran terhadap adanya Allah. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seorang mukmin mengingkari kitab-kitab Allah yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Dan yang terakhir, iman kepada Rasul Allah. Doktrin Islam mengajarkan agama agar setiap muslim beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari materi yang dijelaskan tadi tentang manusia dan doktrin agama, yaitu dapat disimpulkan bahwa agama sangat diperlukan oleh manusia sebagai pegangan hidup, sehingga ilmu dapat menjadi bermakna. Yang istimewa pada doktrin agama ialah wawasannya lebih luas. Ada hal-hal yang terkadang terjangkau oleh rasio dikemukakan oleh agama. Karena perlu diketahui juga bahwa dalam menjalankan fungsi atau doktrin agama, manusia juga telah dianugerahi oleh Allah dengan berbagai bekal seperti naluri atau insting, panca indera, akal, dan lingkungan hidup untuk dikelola dan dimanfaatkan. Doktrin juga dijelaskan oleh agama, bukan oleh akal. Agama justru datang karena ternyata bakal-bakal yang dilimpahkan kepada manusia itu tidak cukup mampu menemukan apa yang perlu ia lahir ke dunia ini. Agama juga diturunkan untuk mengatur hidup manusia, meluruskan dan mengendalikan akal yang bersifat bebas. Kebebasan akal tanpa kendali bukan saja menyebabkan manusia lupa diri, melainkan juga akan membawa ia ke jurang kesesatan. Jadi, khususnya untuk agama Islam, manusia dan doktrin agama selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya memahami ayat-ayat kauniyah yang terbentang di alam semesta dan ayat-ayat Qur'aniyah yang terdapat dalam Al-Quran. Menyeimbangkan antara dunia dan akhirat dengan ilmu kehidupan manusia akan bermutu. Dengan agama pun kehidupan manusia akan lebih bermakna. Dan dengan ilmu agama pun kehidupan manusia akan sempurna dan bahagia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau dalam penjelasan kurang dipahami. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum